Selamat datang di channel Spiritual Journey pada segmen catatan bawah tanah episode ke-12 dengan judul Refleksi Manusia, Hidup, Arti, dan Peran Eksistensialnya. Pada suatu titik dalam hidup ini, kita sebagai manusia pasti pernah berusaha untuk mencari jawaban tentang hidup dan arti keberadaan kita di dunia. Kita bisa memperoleh jawabannya dari berbagai sumber rujukan atau cetusan gagasan yang merefleksikan misteri manusia dengan berbagai aspeknya. Kita menyadari bahwa manusia memiliki berbagai wajah, tergantung dari aspek atau sudut mana kita melihatnya. Lalu wajah mana yang bisa memberikan gambaran yang sebenarnya dan seutuhnya tentang manusia dalam kehidupan real? Faktor-faktor dasar seperti unsur-unsur hakiki apa yang harus kita perhatikan agar kita dapat memperoleh gambaran yang tepat dan baik tentang manusia. Pertama-tama kita mulai merujuk dari pemikiran para filsuf barat. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Dengan akal budi itulah ia dapat berpikir dan mengambil tindakan. Dengan pikirannya, ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam tindakannya, serta mengatasi naluri kebinatangannya, dalam arti tindakannya syarat dengan pertimbangan-pertimbangan nilai. Sementara itu, dalam pemikiran Plato, seorang pribadi manusia merupakan bagian dari dunia fisik, tetapi pada waktu yang sama ia mempunyai budi rohani yang mampu mengetahui kebenaran-kebenaran abadi yang mengatasi dunia. Ia juga mempunyai daya mengarahkan atau jiwa yang digambarkan oleh Plato sebagai pengendara kereta yang membimbing dan dibimbing oleh dua kuda yaitu budi dan badan. Jiwa manusia terperangkap antara dua kekuatan yang berlainan ini. Jiwa mencoba mengarahkan tetapi terperangkap dalam penjara badannya. Hegel memandang manusia sebagai pangkalan roh yang sedang berkembang, di mana kesadarannya sedang bergerak untuk mencapai kesempurnaannya, sehingga manusia dianggap bukan sebagai sesuatu yang otonom dan pribadi. Dia tidak mencerminkan kehidupan yang real, makna dan kedudukannya terserap dalam kesadaran absolut atau roh. Berbeda dengan pemikiran Hegel, Marx menyatakan suatu antitesa bahwa bukan kenyataan yang bergantung pada kesadaran, melainkan kesadaran yang bergantung pada kenyataan. Atau bisa diartikan, bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi keadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka. Manusia adalah homo faber, jadi aktivitas produktif adalah aktivitas manusia yang esensial. Cara manusia menghasilkan yang dibutuhkannya untuk hidup, itulah yang disebut keadaan manusia. Cara itulah yang menentukan kesadaran manusia, seperti cita-citanya, cara berpikirnya, apa yang dianggap baik dan buruk, dan sebagainya. Menurut teori evolusi yang dipelopori oleh Charles Darwin, yang berpendapat bahwa moyang manusia masih berkerabat dekat dengan moyang kera. Bahkan ilmu genetika menyatakan bahwa manusia berada pada satu pohon silsilah dengan dunia biokimia wadak, nabati, dan hewani. Lebih jauh lagi, menurut teori psikologi analisa yang dipelopori oleh Freud dan Jung, struktur kejiwaan manusia masih berakar dalam sekali pada rawa-rawa bawah sadar vegetatif dan hewani. Kata Descartes, manusia adalah animal rasionale. Singkatnya, para filsuf, psikolog, sosiolog, ekonom, ahli biologi, dan yang lain-lainnya sering melakukan pendekatan tentang masalah manusia dari disiplin ilmunya masing-masing. Freud memandang manusia dari aspek naluri seksualnya. Marx menilai dari aspek naluri ekonomisnya. Sementara Nietzsche memerasnya sebagai kehendak untuk berkuasa.
Meskipun pandangan-pandangan tersebut bisa jadi memiliki kebenaran hakiki, namun belum bisa memberikan gambaran yang utuh tentang manusia. Merupakan suatu hal yang sangat penting untuk selalu memandang manusia sebagai suatu kesatuan kodrat yang utuh dan tidak meredusir manusia hanya dari satu sudut pandang tertentu. Dalam kehidupan nyata, manusia real memiliki dimensi materialitasnya, sehingga manusia menjalin komunikasi dengan dunia luar. Dalam tanda kutip, lingkungan luar tersebut bukan sekedar persyaratan, ia juga menentukan dan memberi corak terhadap hidup manusia. Sebagai makhluk alamiah, manusia mempunyai bermacam kebutuhan. Ia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh hiburan, dan lain sebagainya. Adanya kebutuhan-kebutuhan itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang belum selesai. Kebutuhan-kebutuhan itu membuat hidup manusia menjadi bergairah serta bernafsu untuk mewujudkannya dengan menggunakan seluruh kemampuannya secara dinamis. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia harus bekerja dan berkarya. Jadi, bekerja merupakan sarana manusia untuk menyempurnakan dirinya. Dalam kerja, manusia memperoleh martabat dan kualitasnya. Ada sebuah pepatah, hidup adalah karya. Pepatah itu menunjukkan bahwa manusia memang adalah homo faber, yaitu sebuah konsep yang menggambarkan bahwa manusia adalah pekerja. Dalam berkarya atau bekerja, manusia juga menikmati hasil karya itu. Dalam karya tersebut terkandung arti seni, arti permainan, sehingga ia juga disebut sebagai homo ludens. Melalui karyanya manusia menciptakan nilai-nilai. Ada nilai keindahan, nilai kegunaan, nilai sosial, nilai ekonomis, dan sebagainya. Sehingga manusia disebut juga homo creator. Karena dalam karyanya terkandung gagasan yang memiliki bentuk dan isi manusiawi secara pribadi, serta merupakan bentuk ekspresi dari kehidupan manusia yang serba dinamis. Kendati dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemahaman manusia tentang dirinya sendiri telah mengalami lompatan yang sangat tinggi, namun ia masih belum mampu mengungkapkan semua rahasia tentang dirinya. Manusia seringkali tersangkut dengan asumsi-asumsi yang dianggap benar dengan sendirinya, dan berlandaskan asumsi-asumsi tersebut membuat penilaian dan menentukan sikap dalam kehidupannya. Sehingga cara dan tata hidupnya menjadi serba mentah, namun seakan-akan tanpa masalah. Ia tenggelam dalam keramaian dan kebisingan massa serta kehidupan masyarakat yang serba teknologis dan teknokratis. Ia kehilangan kediriannya dan hidupnya menjadi serba mekanistis. Pada hakikatnya, peradaban dan kebudayaan merupakan perwujudan proses perkembangan manusia. Namun ironisnya, pada suatu ketika manusia justru diperbudak oleh hasil kreasinya sendiri. Manusia menjadi kehilangan kebebasan serta kebahagiaannya. Ia menjadi suatu fungsi otomatis dalam masyarakat yang satu dimensi. Alam kodrati manusia yang pada dasarnya baik menjadi rusak, justru oleh peradaban, pergaulan, dan kesadaran palsu. Akhirnya, manusia modern harus menerima kemenangan realitas yang digerakkan oleh kekuatan buta seperti pasar, modal, sains, dan teknologi yang notabene adalah hasil daya cipta akal budi manusia sendiri. Selanjutnya kita mencoba melihat gambaran manusia menggunakan perspektif filsafat timur. Filsafat timur berbeda dengan filsafat barat. Filsafat barat cenderung memandang manusia sebagai ukuran dari segalanya, atau homo mensura.
yakni manusia merupakan ukuran benar dan tidaknya sesuatu atau ada dan tidaknya sesuatu. Filsuf-filsuf barat cenderung sangat antroposentris. Sementara itu, filsafat timur memandang manusia hanya sebagai makhluk yang terbelenggu oleh dunia. Manusia dipandang sebagai subjek penderita oleh pilihannya sendiri, sehingga ia berada di bawah kuasa karma. Manusia harus mencari jalan untuk dapat keluar dari belenggu dunia untuk hidup dalam kebahagiaan. Manusia harus membebaskan dirinya. Dalam konsep Hindu-Buddha, manusia dipandang hanya sebagai salah satu jenis makhluk hidup, yaitu makhluk hidup yang mempunyai aliran cita atau pikiran. Manusia dibuat dari dua unsur, yaitu materi atau prakrti dan jiwa atau purusa. Tubuh manusia terdiri dari 3 lapis, suksma sarira atau alam pikiran, antakarana sarira atau atman atau jiwa, dan stula sarira atau badan kasar. Menurut kosmologi Buddha, manusia berasal pada awal kalpa saat ini sebagai makhluk mirip Brahma yang terlahir kembali dari alam Brahma. Mereka kemudian menjadi makhluk yang bersinar dalam cahayanya sendiri, mampu bergerak di udara tanpa bantuan mekanis, hidup dalam waktu yang sangat lama dan tidak memerlukan makanan. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka kemudian mulai menyukai makanan fisik. Dan ketika mereka mengonsumsinya, tubuh mereka menjadi lebih berat dan mirip tubuh manusia. Mereka kehilangan kemampuan untuk bersinar dan mulai berubah dalam penampilan mereka. Umur mereka berkurang, mereka berdiferensiasi menjadi 2 jenis kelamin dan menjadi aktif secara seksual. Setelah itu, keserakahan, pencurian, dan kekerasan muncul di antara mereka. Dan akibatnya mereka menciptakan perbedaan sosial dan pemerintahan, serta memilih seorang raja untuk memerintah mereka, yang disebut Mahasamata atau yang ditunjuk. Selanjutnya kita mencoba melihat konsep manusia menurut perspektif Daoism. Dalam Daoism, manusia tidak ditempatkan sebagai pengada yang eksklusif, yang dipandang begitu unggul dibanding pengada-pengada yang lain. Dengan kata lain, manusia bukan ditempatkan sebagai pusat dan ukuran segala-galanya sebagaimana dalam sistem filsafat barat. Manusia ditempatkan sejajar dengan benda-benda lain sebagai bagian dari alam semesta. Tidak ada perbedaan asasi antara manusia dan alam. Demikian pula tidak ada pemisahan antara jiwa dan raga. Jadi manusia bukanlah pengada yang istimewa, bukan makhluk yang unggul. Semua makhluk, kalau saja istilah makhluk dianggap bisa digunakan dalam konteks ini, sama-sama mendapat de dari Dao sebagai sumber segala pengada. De di sini diartikan sebagai daya atau kebajikan atau kesaktian. De ini merupakan daya Tao, perbawa atau pengaruh yang keluar dari Dao. De ini terdapat dalam segala benda, termasuk manusia, yang dapat memupuk Wan Wu atau segala sesuatu, termasuk manusia, menyatukan atau menyesuaikan diri dengan Dao. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa De merupakan diri Dao yang merembesi segala benda, termasuk manusia. Maka setiap benda memiliki, atau lebih baik dikatakan diresapi oleh De. Akan tetapi, istilah De yang dianggap sebagai kebajikan
hendaklah dipahami bahwa arti kebajikan di sini bukanlah merupakan lawan dari keburukan. Kebajikan di sini lebih mengacu pada kesederhanaan, kewajaran, kepolosan, kemurnian atau kealamiahan. Jadi hidup yang bijak menurut ia harus menuruti de-nya. Dengan demikian, hendaknya orang menempatkan kesederhanaan sebagai prinsip hidupnya. Bagi Daoism, semua kebajikan yang direkayasa itu palsu, dan oleh karenanya sia-sia belaka. Ini terjadi karena kebanyakan manusia kehilangan de aslinya. De aslinya hilang karena manusia terlampau banyak keinginan dan terlalu banyak pengetahuan. Celakanya, manusia menganggap bahwa dengan memenuhi semua keinginan dan memuaskannya, ia akan menjadi bahagia. Ada sebuah kutipan, "When intelligence and knowledge appear, the great artifice atau Taoin began." Lao Tzu dalam Dao De Ching bab pertama. Jadi, agar kehidupan tidak disesaki oleh Tawei atau great artifice itu, maka manusia hendaklah memahami dan menghayati Wu Wei. Istilah Wu Wei dapat diterjemahkan sebagai tanpa bertindak atau tidak berbuat. Pemikiran Wu Wei menganjurkan manusia agar berbuat sesuai dengan kodratnya, secara wajar, alamiah, tanpa dibuat-buat, tanpa rekayasa, dan tanpa tujuan pemuasan keinginan. Konsekuensinya, kewajaran satu tindakan ialah tidak melakukan agresi terhadap apapun. Ada sebuah pemahaman atau kebijakan dalam Daoism. Kecerdikan tertinggi adalah seperti air. Air itu cerdik, memberikan faedah kepada segala benda tanpa berebutan dengannya, berdiam pada tempat yang tak disukai orang, maka dengan demikian mendekati Dao. Cerdik memilih kediaman yang rendah, cerdik menenangkan hatinya, cerdik menjalankan peri kemanusiaannya, cerdik berkata dengan kejujuran, cerdik memerintah dengan aturan, cerdik menggunakan kemampuan dalam urusannya, cerdik menunggu waktu dalam gerakannya. Mengutip dari Lao Tzu, ketika manusia dilahirkan, ia lembut dan lemah. Waktu mati, ia menjadi keras dan kaku. Jadi, ketika benda-benda dan tumbuhan masih hidup, mereka begitu lembut dan gemulai. Namun, bila mati, mereka menjadi rapuh dan kering. Karena itu, kekerasan dan kekakuan merupakan teman kematian, sementara kelembutan dan kehalusan adalah teman kehidupan. Menurut seorang mistikus Hindu, secara alamiah, kecerdasan manusia sering cenderung mempertahankan identitasnya, sadar atau tidak sadar. Namun tidak peduli atribut atau latar belakang seseorang itu, entah ras, suku, agama, ideologi, ataupun keadaan ekonominya, manusia adalah manusia. Apa yang dimiliki manusia bukanlah kodratnya, melainkan sejarahnya. Ortega Y. Gasset. Manusia berpikir, Tuhan tertawa.